Hai semua, selamat datang di channel ini. Semoga selalu sehat, sukses, serta dilimpahkan rezeki. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait trik dan tip mengerjakan soal seleksi P3K tahap 2 tahun 2021 sesuai pengalaman dari teman-teman yang telah lulus di tahap-tahap sebelumnya. Untuk itu, tonton terus video ini dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan informasinya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar makin berkembang dan bermanfaat. Jika sudah, langsung saja ke trik sukses mengerjakan soal-soal P3K tahun 2021. Yang pertama adalah pada soal bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, pilihlah ciri yang paling menguntungkan masyarakat banyak, bukan yang menguntungkan secara individu. Itu adalah kunci untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan unsur kebijakan publik atau unsur kebijakan di masyarakat. Selanjutnya, pada soal bertema TIK, teknik informatika, yang memuat unsur teknologi atau komputer, triknya adalah cari jawaban yang paling maju atau canggih. Jadi untuk soal-soal yang temanya teknik informatika, komputer, internet, dan lain sebagainya, maka harus memilih jawaban yang paling maju dari segi teknologi. Yang ketiga, triknya adalah pada tema orientasi kepada orang lain. Misalnya soal dalam situasi kelompok, maka pilihlah jawaban yang paling berorientasi kepada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Jadi dalam tema orientasi kepada orang lain, kita harus mengutamakan ataupun berorientasi kepada kelompok. Yang keempat, pada soal bertema kemampuan beradaptasi, contohnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja atau atasan baru, pilihlah jawaban yang mencerminkan sifat supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Ya, ini seperti di pergaulan, kita harus mencerminkan sikap yang mudah bergaul, bisa beradaptasi dengan baik, dan berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, pada soal yang bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, bangkrut, dan lain-lain, maka pilihlah jawaban yang paling mencerminkan dan menerima kesalahan. Itu adalah trik untuk pada soal yang bertema kemampuan mengendalikan diri. Dan yang selanjutnya adalah yang keenam, pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh, misalkan sakit ketika ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Jadi harus berkontribusi dan juga harus memilih jawaban yang menegaskan bahwa kita mampu menyelesaikan tugas apapun kondisinya. Selanjutnya adalah trik nomor 7 pada soal yang bertema kemauan belajar, misalnya soal yang memuat unsur diklat, pendidikan, kursus, dan lain-lain, maka pilihlah jawaban
yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Jadi kalau misalkan ada soal berkaitan dengan diklat dan lain sebagainya, pilih keinginan untuk belajar secara terus-menerus. Itulah cara memilih jawabannya. Yang kedelapan, pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar, maka diorientasikan, pilihlah jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. Jadi harus mementingkan kepentingan orang lain di luar kelompok apabila ada soal yang berorientasi terhadap pelayanan. Yang kesembilan, pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, maka pastikan pilihlah jawaban yang tidak mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Jadi harus memilih jawaban yang tidak mengandung unsur KKN. Selanjutnya adalah trik nomor 10. Pada soal bertema kreativitas dan inovasi, contohnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, maka pilih jawaban yang sekreatif mungkin, secara bebas dan out of the box, atau juga yang kreatif sehingga di luar kebiasaan berpikir kita dalam hal positif. Jadi kalau misalkan ditanya kreativitas, jawabannya pun harus yang kreatif dan out of the box. Selanjutnya nomor 11 adalah pada soal yang bertema profesionalisme, contohnya ada gangguan dalam pekerjaan, maka pilih jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah gangguan. Jadi orang yang profesional atau soal yang bertema profesional, kita harus menunjukkan jawaban yang tetap fokus dengan keadaan apapun yang menimpa pekerjaan kita. Nomor 12, pada soal yang bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel atau gampang berbaur, gampang bergaul, dan terbuka ke semua orang. Itu adalah trik untuk menjawab soal yang bertema jejaring kerja atau kerjasama. Selanjutnya adalah trik nomor 13. Pada soal bertema integritas diri, contohnya adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang, pastikan untuk tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN tersebut atau menyalahgunakan jabatan. Intinya berkaitan soal yang bertema integrasi ini berkaitan dengan kejujuran terhadap pekerjaan. Selanjutnya adalah trik nomor 14. Pada soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, pilih jawaban yang mencerminkan antusias, suka tantangan, dan semangat. Jadi kalau misalkan soalnya mengandung tantangan, kita harus memilih jawaban yang antusias dan juga jawaban yang mengandung unsur semangat. Selanjutnya adalah poin ke-15 atau trik yang ke-15 adalah pada soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan, pastikan
Anda memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Sekali lagi, kalau Anda diposisikan sebagai atasan di dalam soal, maka jawabannya atau memilih jawabannya adalah berisi perintah kepada orang lain secara singkat, padat, dan jelas serta tidak bertele-tele. Yang ke-16, pada soal bertema tugas dan kerja sama kelompok, maka pilihlah jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Intinya adalah mengutamakan bekerja kelompok apabila soalnya bertema tugas dan kerjasama kelompok. Selanjutnya adalah tips. Di sini adalah tips yang sering digunakan oleh para peserta lulus tahap pertama PPK 2021. Yang pertama adalah mempersiapkan kelengkapan ujian dengan teliti. Jangan sampai melupakan barang-barang penting seperti kartu ujian, hasil tes PCR, dan KTP. Jangan sampai tertinggal karena akan mengakibatkan buyarnya konsentrasi ya. Tips berikutnya adalah usahakan tetap rileks, tenang, dan berdoa sebelum memulai ujian. Dan jika sudah, maka silakan kerjakan soal yang lebih dulu, yaitu soal yang mudah. Selanjutnya adalah jika ada sisa waktu, gunakan untuk memeriksa kembali jawaban. Itu maksudnya sisa waktu ya saudara-saudara. Jadi jangan di log out sebelum waktunya habis. Dan terakhir adalah datang tepat waktu agar lebih siap dalam melakukan soal-soal ujian. Semoga berhasil. Terima kasih banyak. Salam sukses dan sampai jumpa.